Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali saudara. Beberapa waktu yang lalu seorang klien berkonsultasi pada saya mengenai masalahnya, yaitu kesalahan fatal yang dia lakukan ketika bernegosiasi dengan perusahaan. Seperti apa kesalahan fatal yang dia lakukan akan saya bahas dalam video ini. Tapi sebelum membahas dalam video ini, saya berharap saudara bisa memberikan subscribe pada video ini. Beberapa hari yang lalu klien ini berkonsultasi pada saya mengenai masalah kesalahan yang dia lakukan dalam bernegosiasi dengan perusahaan. Curhatan ini saya catat dalam laptop saya agar saya bisa membacakan dalam video ini sesuai dengan cerita aslinya. Jadi saudara akan saya bacakan cerita curhatan klien saya ini. Jadi menurut klien ini, dia sedang proses offering dengan dua perusahaan. Dia melamar pekerjaan di perusahaan A sesuai dengan background pendidikannya. Dia senang sekali karena sudah lama ingin bisa bekerja pada perusahaan A ini. Klien ini mendapat offering gaji dari perusahaan A ini sangat kecil, sehingga dia merasa kecewa karena merasa kurang dengan tawaran gaji ini. Perusahaan A ini menunggu jawabannya apakah menerima tawaran itu. Klien ini minta waktu untuk memberi jawaban. Perusahaan setuju untuk menunggu jawabannya. Di sisi lain, klien ini juga melamar pada perusahaan B, tetapi tidak sesuai dengan background pendidikannya. Di perusahaan B, klien ini sudah menerima offering gaji dengan gaji yang lebih besar. Dia merasa puas dengan gaji itu, tetapi klien ini masih merasa kurang serap karena tidak sesuai dengan background pendidikannya. Makanya ketika perusahaan ini memintanya untuk menjalani medical check up, dia masih mikir-mikir. Di kemudian hari, klien ini mendatangi perusahaan A untuk bernegosiasi minta kenaikan offering gaji yang ditawarkan perusahaan A. Kemudian dia bercerita bahwa dia mendapat offering gaji dari perusahaan B dengan gaji yang besar. Klien ini berharap perusahaan A akan mau menaikkan gaji yang lebih besar atau sama dengan perusahaan B. Setelah menyampaikan itu, klien ini menunggu jawaban dari perusahaan A yang akan disampaikan di kemudian hari. Perusahaan B meminta klien ini untuk segera menjalani medical check up. Klien ini masih minta waktu. Dia berharap segera mendapatkan jawaban dari perusahaan A. Begitu perusahaan A setuju dengan permintaannya, maka dia tidak perlu menjalani medical check up pada perusahaan B, karena klien ini memutuskan untuk bekerja di perusahaan A sesuai dengan background pendidikannya. Selanjutnya, klien ini mendatangi perusahaan A untuk menanyakan tentang permintaan kenaikan gaji pada offering itu. Perusahaan A memberi jawaban bahwa perusahaan tidak jadi merekrutnya. Klien ini mendengar jawaban itu merasa lemas karena hilang satu harapan untuk bekerja pada perusahaan A. Selanjutnya, klien ini mendatangi perusahaan B, di mana dia ditunggu-tunggu untuk menjalani medical check up. Setelah sampai di perusahaan B, dia mengatakan akan menjalani medical check up. Seperti disambar petir ketika perusahaan B memberitahu bahwa perusahaan itu tidak jadi merekrutnya karena dia terlalu lama untuk menjalani medical check up, sehingga kesempatan itu diberikan pada orang lain. Jadi saudara, setelah mendengar cerita ini, saya mengambil dua kesimpulan kesalahan yang dibuat oleh klien, yaitu pertama, klien membanding-bandingkan offering gaji yang ditawarkan perusahaan. Kesalahan kedua adalah klien ini tidak memberikan kepastian yang diberikan pada perusahaan, sehingga perusahaan merasa kecewa dengan tindakannya. Jadi begitu saudara, kesimpulan yang bisa saya tarik dari cerita ini. Semoga ini menjadi bahan pelajaran buat kita bila mana kita bernegosiasi dengan perusahaan. Jangan lupa saudara subscribe pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.